Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, maskernya terlalu tebal ya, shalom. Bisa ternyata. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita adalah jangan menjadi prajurit yang luka. Waduh, apalagi gitu ya. Kalau minggu lalu kita diingatkan bahwa kita disadari bahwa ada senjata yang Tuhan berikan buat kita. Artinya kalau kita lihat beberapa pesan demi pesan, sepertinya memang Tuhan pengen kita jadi prajurit-prajurit yang luar biasa, tentara-tentara surga, katakan amin. Tentara-tentara Kristus yang gagah perkasa. Oke, saya mau ajak dulu kita baca 2 ayat ini di dalam Mazmur 109. Ayat ini tentang lukanya Daud akan suatu sebab. Nah, lewat pesan ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar, kita tangkap sesuatu. Kalau ini sampai pesan ini turun atas kita, Tuhan melihat mungkin ada luka-luka yang belum diselesaikan dan Tuhan mau itu luka diselesaikan. Sehingga kita tampil menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa yang tanpa luka sebetulnya. Oke, Mazmur 109 ayat 21 dan 22. Saya baca 21 Bapak Ibu Saudara 22. Tetapi Engkau ya Allah, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di Mazmur 109 di seluruh perikopnya, kalau kita perhatikan di situ judulnya doa seorang yang kena fitnah. Enak nggak kena fitnah? Pernah nggak kena fitnah? Saya pernah kena dan nggak enak. Ya, mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang pernah kena fitnah. Pasti juga saya berani jamin nggak enak. Loh, itu bukan sesuatu hal yang sebetulnya tentang kita, tapi ada yang dipaksakan, dituduhkan orang tentang kita. Enak nggak? Sangat nggak enak. Daud pernah ngalami. Di sini dikatakan dia kena fitnah. Jadi kalau kita perhatikan di Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan ayat 31, secara garis besar ada 2 penggalan. Ketika dia merasakan fitnahan, ketika dia bereaksi atas fitnahan dan bereaksi secara salah. Tapi di bagian tengah, dia menyadari dia perlu dipulihkan. Nah kemudian selanjutnya penggalan kedua, langkah-langkah yang tepat yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Kristus merupakan panggilan yang indah. Saya percaya bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Ada raja loh, segala raja yang pilih kita untuk jadi anaknya. Dan bukan sekedar jadi anak tetapi jadi para hamba-hambanya yang luar biasa. Adalah sebuah kehormatan kalau Tuhan pilih kita. Semua karena kasih anugerahnya. Ya. Tuhan bukan saja mau kita menjadi hanya sebagai jemaat yang setia beribadah, itu bagus, itu luar biasa. Tetapi juga Tuhan mau kita menjadi prajurit-prajuritnya yang tangguh. Orang-orangnya yang gagah perkasa. Ya kan, tadi saya udah singgung di awal bahwa 2 minggu terakhir kita diingatkan terus bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Dan Tuhan mau kita menjadi prajurit-prajurit yang diperlengkapi dengan senjata. Ya itu saya nggak tahu lah ya, tapi buat saya gambaran seorang prajurit yang mengenakan senjata memang itu dari kecil ya. Wih keren, buat saya keren banget. Hari ini pun kalau saya lihat, ada prajurit-prajurit yang berseragam lengkap dengan persenjataan. Buat saya itu terlihat keren. Tetapi lebih keren lagi adalah prajurit Kristus, katakan amin. Ada senjata yang canggih banget. Yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang jauh lebih canggih daripada persenjataan yang keluar peluru-peluru dalam bentuk fisik. Ada hal-hal yang membuat saya lebih bangga. Oke. Nah untuk menjadi prajurit yang demikian, bukannya otomatis kita menjadi hal yang seperti yang mungkin kita inginkan. Tetapi dibutuhkan juga sebuah tindakan, dibutuhkan langkah untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus. Bukan cuma sekedar angan-angan, tetapi ada campur tangan Tuhan. Ada kata kunci selain tentang tema yang diberikan, ada kata kuncinya yang kedua ya, yang Tuhan berikan. Berani bayar harga. Ada harga yang berani kita bayar untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh.
Enggak semua orang dilahirkan menjadi pemimpin. Tetapi ketika dia tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dia sebagai pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan nyata, maka mau nggak mau kan, kepemimpinan itu nggak otomatis. Ada yang harus kita bangun hari lepas hari. Untuk menjadi prajurit bukan cuma sekedar angan-angan tiba-tiba jadi prajurit yang gagah perkasa, enggak, ada langkah yang harus kita berani ambil. Sesuai dengan pesannya, jangan menjadi prajurit yang luka. Prajurit yang tangguh pastinya nggak luka. Ada berbagai kisah-kisah tragis yang kita dengar ketika orang-orang pulang perang. Saya kemarin sempat melihat ya prajurit-prajurit yang luka. Memang menyeramkan, ya apalagi luka secara fisik. Orang-orang yang baru pulang, prajurit-prajurit Amerika yang baru pulang dari misalnya Afghanistan, perang Irak dan lain-lain. Enggak semuanya pulang utuh, ada yang kedua kakinya enggak ada. Ada yang wajahnya udah enggak berbentuk, cuman seperti bulatan aja gitu. Maksudnya udah matanya enggak ada, hidungnya udah hampir rata semua. Kenapa? Pernah kena bom. Tapi buat dia bersyukur dia pulang hidup. Nah, oke. Ketika prajurit-prajurit pulang kembali ke tanah airnya, mereka masuk ke tempat yang bernama rumah sakit untuk apa? Menyembuhkan segala luka-luka. Ada yang kena bom, ada yang ternyata harus diamputasi, ada yang harus dioperasi plastik misalnya dan lain-lain. Minimal ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah orang-orang yang memang butuh waktu lama di rumah sakit. Kenapa? Karena memang mungkin kena organ tubuhnya, mungkin perlu diperbaiki lebih lanjut, perlu waktu. Tetapi ada juga kategori yang kedua adalah orang ini sebetulnya udah boleh pulang. Apakah yang disebut udah boleh pulang ini sebetulnya adalah kategori yang sembuh? Belum. Mereka juga adalah orang yang terluka. Tetapi mereka ada di dalam kategori yang disebut walking wounded. Orang-orang yang terluka tapi masih utuh. Dia masih bisa beraktivitas di rumah sakit karena berobat jalan, atau juga ada yang sudah diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Nah, ternyata istilah walking wounded ini adalah gini, orang-orang yang terluka tapi udah bisa beraktivitas. Awalnya istilah ini memang ditujukan buat prajurit-prajurit yang pulang perang tadi. Ada kategori walking wounded, artinya ya udah nanti kapan datang lagi, periksa lagi gitu. Tetapi masuk ke dalam situasi modern di zaman sekarang, ternyata istilah ini berlaku bukan hanya buat prajurit-prajurit dalam arti literal yang sesungguhnya, tetapi buat setiap orang. Yang secara fisik mungkin utuh, secara fisik mungkin gak kelihatan apa-apa. Tetapi ada luka-luka dampak akibat peperangan kalau itu prajurit, luka-luka lain ketika masa kecil. Ada hal-hal yang berkecamuk masih ada di dalamnya, tapi dari luar sepertinya kayak gak ada apa-apa gitu. Secara luar mereka sehat dan utuh, namun sesungguhnya mereka masih berjuang dampak psikologis perang yang bertahun-tahun. Dampak luka dari masa kecil yang masih berlangsung bertahun-tahun sampai usia dewasa dan tua. Ada nggak ya? Ada. Nah, jadi istilah walking wounded ini ternyata Bapak Ibu lewat pesannya ini ternyata nggak sedikit, masih lumayan banyak orang-orang percaya secara fisik utuh, tapi ada luka-luka di bagian dalam. Yang buat Tuhan turunnya pesan ini membuat kita cari tahu apakah masih ada luka-luka. Jadi kalau kita lihat di pesan yang minggu lalu juga kelihatannya Tuhan lagi kayak pengen beresin sesuatu buat kita Bapak Ibu. Jangan ada tembok-tembok penghalang dalam kehidupan orang percaya. Karena gini, ada tugas yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Apa yang terjadi kalau masih luka? Apa yang terjadi kalau masih ada dampak-dampak psikologis yang dimana kita menjadi orang yang gak mudah. Apa yang dialami oleh prajurit yang tadi merupakan satu gambaran atau contoh yang gak sedikit dialami orang percaya.
Ada banyak pengalaman masa lalu yang disadari dan tidak disadari telah menciptakan banyak luka tersembunyi dalam hidup orang percaya. Luka tersembunyi artinya gini, seringkali yang punya luka juga suka nggak menyadari. Ada orang-orang yang terluka hancur secara emosional, ada nggak? Ada. Ya, karena beberapa tragedi pribadi yang pernah terjadi atas hidupnya. Sesuatu yang mungkin nggak dapat orang lain tahu. Nah misalnya apa? Pernah ngalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengerikan waktu masih kecil. Ada orang-orang yang pernah ngalami kecelakaan yang mengerikan. Atau mengalami siksaan. Dan ternyata yang namanya orang-orang zaman dulu kan merasa, udahlah udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa gitu. Tetapi ternyata lukanya masih basah. Terus apalagi kata-kata yang nggak pantas yang pernah diucapkan orang terhadap dirinya. Entah dari orang tuanya, entah dari teman-temannya, ngalami bullying, dibully, dirundung ya kalau bahasa Indonesianya. Juga termasuk oleh pasangan hidupnya dan lain-lain. Ini menimbulkan luka Bapak Ibu Saudara. Pernah dihukum akibat perbuatan yang sama sekali nggak pantas untuk mengalami hukuman yang demikian. Bahkan nggak sedikit ternyata hukuman-hukuman itu dialami pada waktu masa sekolah. Hanya gara-gara dituduh nyontek gitu misalnya. Disuruh dijemur di lapangan sampai pingsan-pingsan gitu Bapak. Ada nggak kasus-kasus seperti itu? Ada. Ada anak yang ketahuan ngambil makanan kemudian dikerem di kamar mandi sampai mati. Ya kalau sampai mati ya sampai mati ya dia mati. Ada yang sampai akhirnya menjadi sebuah trauma buat dia kalau sampai nggak mati. Artinya kalau diperinci, sambil saya nyampaikan ini, sambil kita juga berpikir apakah kita pernah melewati masa-masa itu yang mengakibatkan inilah kita hari ini. Tetapi sesungguhnya gini, ketika kita di dalam Kristus, sesungguhnya kita udah sebetulnya harusnya, nanti di bagian dalam kita akan belajar, harusnya kita mudah pulih, sudah pulih bahkan. Tetapi lewat pesannya Tuhan mengingatkan, ada yang terluka. Aku susah melakukan tugas ini karena aku luka. Oke, oleh sebab itu mari kita lihat, ini jadi pesan Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, yang siap bertempur di setiap keadaan. Sebetulnya tugas yang Tuhan percayakan ini luar biasa, bertempur dengan tangguh di setiap keadaan. Bukan menjadi prajurit yang pulang perang dengan penuh luka, bukan itu. Bukan yang dikatakan tadi walking wounded tadi. Orang udah berjalan tampil kayak utuh tetapi banyak luka, bukan itu. Nah apapun luka yang diderita, jangan didiamkan. Enggak ada kata terlambat. Ambil tindakan untuk bergerak dan kejar pemulihan itu. Kadang kita terlalu enggan Bapak Ibu Saudara. Ya kadang orang percaya nih, kadang orang percaya nih malu mengakui bahwa masih ada luka. Sehingga yang dikatakan, enggak ada luka, aku udah pulih. Sejak di dalam Kristus aku udah pulih. Karena gini, buat orang percaya, malu kalau bilang, oh ya aku masih ada luka. Tapi nanti kita akan belajar di poin-poin di bagian dalam bahwa ternyata memang harus kita akui kalau memang masih ada luka. Kita terlalu enggan bertindak untuk memulihkannya. Selalu merasa enggak apa-apa kok. Bahkan gak sedikit yang lebih tertarik untuk malah memilih untuk memulihkan orang lain. Semangatnya orang percaya, selalu siap untuk memulihkan orang lain. Tetapi lewat pesannya Tuhan ingatkan, jangan sampai masih ada luka yang belum pulih. Kita memang biasanya lebih bisa melihat luka orang lain. Tapi seringkali bukannya sulit melihat luka diri sendiri, seringkali tidak mengakui luka yang ada pada diri sendiri. Sedangkan mungkin orang lain bisa melihat luka yang ada pada kita. Kemungkinan yang lain adalah mungkin kita juga terlalu malas atau nggak mau merasakan dengan berkata kepada diri sendiri, udah nanti juga pulih sendiri. Luka yang pernah dialami masa kecil dan kita terus berharap sampai nanti juga pulih sendiri. Udah berapa belas tahun, udah berapa puluh tahun misalnya. Ya kan? Seperti contohnya di masa pandemi. Siapa pernah mengalami sakit gigi di masa pandemi kan? Malas banget kan ke dokter gigi. Pak Ibu Elizabeth pernah, saya juga tahun lalu. Kalau nggak sakit-sakit amat, maaf yang berprofesi dokter gigi ya, bukannya
Artinya buat saya pribadi, rasanya males kalau nggak sampai nggak bisa makan karena ada problem di akar. Rasanya malas melangkah ke dokter gigi. Karena kita selalu beralasan kan. Selama masih bisa makan di bagian kanan, sakitnya mungkin di bagian kiri. Pakai kanan dulu aja, toh masih bisa makan gitu. Nah gambaran ini sering kali kan terjadi dalam kehidupan orang percaya kan. Dah nggak apa-apa ini mah, yang penting kan aku masih tetap bisa beraktivitas, aku bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Kita pikir nggak ada gangguan. Nah melalui pesannya ini Tuhan menghendaki kita pulih dari segala luka yang terjadi. Ya nggak sedikit orang percaya menyadari bahwa ia memiliki luka tersembunyi. Ternyata gini, ada luka yang ngumpet. Dan kita nggak menyadari. Tapi apa yang kita lakukan merupakan dampak daripada luka tersembunyi yang belum pulih itu. Berapa banyak? Ya, ada anak-anak muda yang berjalan dalam luka. Luka dari tidak hanya dapat dari lingkungan keluarga. Kadang-kadang ada anak-anak yang merasa diremehkan. Tahu apa sih gitu ya. Terus di sekolah dibully. Akibatnya tampillah seorang anak yang terluka. Anak yang memilih untuk udah orang lain gak ngerti tentang aku. Aku nyaman kalau aku sendiri. Misalnya. Berapa banyak orang-orang justru terluka oleh orang-orang dekat. Luka oleh pasangan, luka dari orang tua. Karena berbagai hal penyebab. Orang-orang yang seharusnya mengayomi diri kita kalau dalam keluarga. Malah dia yang membuat kita luka. Menyakitkan gak? Ini menyakitkan. Orang-orang yang harus jaga kita. Memimpin kita. Tapi ternyata dia balik, dia orang yang melukai kita. Menyakitkan gak? Menyakitkan. Dan ternyata berapa banyak yang mengalami luka-luka akibat hal-hal seperti itu. Belum lagi ada orang-orang yang masih terngiang-ngiang terus di telinganya. Suara-suara, perkataan-perkataan kasar, perkataan fitnah, perkataan buruk. Perkataan penghinaan yang terus kayaknya masih ada terus gitu. Artinya apa? Ada luka. Jadi ternyata ada begitu banyak luka yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya. Yang kalau di awal kita telah dengar istilah walking wounded, kita jangan menjadi orang-orang seperti itu, prajurit-prajurit yang luka. Bayangkan, prajurit-prajurit yang tadi dikatakan baru pulang perang, yang masih babak belur tetapi secara fisik udah bisa jalan pulang. Kemudian pas sampai rumah, kemudian dia ditugaskan. Aku menugaskan engkau sekarang dalam tugas yang baru atau dalam profesi yang baru. Saudara bayangkan. Dan kemudian dia harus dalam kondisi yang seperti itu, kemudian dia melakukan tugas yang baru. Atau di penempatan yang baru. Banyak luka yang masih basah tetapi udah melakukan aktivitas kembali. Akibatnya apa? Luka akan ketemu luka, luka akan menghasilkan luka. Sedangkan kita ingat minggu lalu diingatkan, ada banyak orang-orang tawanan di luar yang harus kita lepaskan. Dan prajurit yang diutus adalah prajurit-prajurit yang pulang perang yang banyak luka. Saudara bayangkan, apakah kita bisa melakukan fungsi kita dengan baik? Sulit. Oke, dampak ya, akibat dari luka nih. Akibat-akibat dari luka yang belum pulih banyak ya, tapi saya sebetulnya ya bisa cari sendiri lah. Tetapi saya coba menyampaikan karena ternyata gini, seringkali kita nggak menyadari. Mengakibatkan apa nih? Memandang diri secara salah akibat sering dihina. Muncullah pribadi yang minder. Kemudian muncullah pribadi yang mudah melukai orang lain lagi. Hilang rasa percaya kita sama orang lain. Hilang rasa percaya kita kepada diri kita sendiri. Maka muncul perkataan, aku gak mau aku takut. Aku gak mampu. Aku takut gak bisa. Aku takut gagal. Aku nanti takut ada orang yang gak mau dengar aku. Musa kan di awal penugasan kan pernah gitu kan. Tuhan nanti kalau gak ada yang mau dengar aku gimana? Ada ketakutan pada diri Musa di awal penugasan. Ada orang yang kemudian akibatnya berjalan dengan rasa marah. Akhirnya menjadi rasa sini sama siapapun. Curiga yang berkelebihan, ada dendam, ada ingin melakukan orang lain seperti yang orang lain pernah lakukan kepada diri kita, kita ingin lakukan itu kepada orang lain. Wow, ternyata mengerikan akibatnya. Dampak yang dihasilkannya mengerikan.
Tapi saya nggak mau berlama-lama di situ, mari kita beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita tampil menjadi prajurit-prajurit yang tangguh tanpa luka. Yang pertama adalah gini, akui bahwa kita terluka dan membutuhkan Tuhan untuk memulihkannya. Jangan merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Atau bahkan mungkin kita juga perlu bimbingan orang-orang kakak rohani atau orang tua rohani untuk memulihkan. Cuman poinnya adalah gini, akui. Jangan malu kalau pengen pulih. Dokter kalau kita datang, ada pasien datang, dokter kan gak bisa merasakan, dokter selalu tanya, gejalanya apa? Iya kan? Dokter hanya bisa mencoba seadanya kan dengan stetoskop, dengan pakai senter, ngelihat lidahnya, ngelihat matanya. Tetapi yang dirasakan sesungguhnya siapa sih? Si pasien. Nah, oke, pasien tolong cerita. Ya memang ada orang-orang yang gak bisa menyadari luka yang diderita, tapi gak sedikit sebetulnya yang sadar. Namun hanya berusaha untuk menutupinya. Nah kalau luka ditutupi ya kapan sembuhnya gitu maksudnya. Oke, Mazmur 109 ayat tadi ya. Ayat 21, 22. Tetapi engkau ya Allah Tuhanku bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. 22. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka dalam diriku. Dari ayat 1 sampai ayat 20 Daud marah di situ. Daud rasanya pengen balas itu orang-orang yang telah memfitnah dia. Tetapi di ayat 21 dan 22 Daud menyadari, aku luka Tuhan, aku luka, aku pengen pulih dan hanya Engkau yang bisa pulihkan aku. Di awal Daud rasanya kayak sebel banget gitu, kayak marah banget. Ya wajar orang yang siapapun ya, gak akan nyukai kalau difitnah, siapapun. Tuhan sendiri juga membenci yang namanya fitnah, makanya kan ada hukum Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta. Karena memang Tuhan pun gak menghendaki ada orang-orang yang mengucapkan dusta dalam bentuk apapun. Seandainya seorang dilukai melalui perkataan yang demikian, apa yang biasanya dilakukan? Secara spontan biasanya orang akan menyangkal dan sibuk membereskan, aku gak seperti yang dia ngomong loh, aku gak seperti yang dia ngomong. Dulu saya pernah difitnah dan masuk ke Facebook. Bagaimana Pak Ishak katanya. Kalau ada orang ingin didoakan persepuluhan, tangannya langsung masuk ke dalam tas orang itu, saya bilang, cuek aja, gue gak gitu. Masalah amat gitu. Tapi dimuat di situ dan ada orang yang nyampaikan, Pak dimuat, ya udah biarin amat. Tapi ada orang-orang yang, enak aja, aku kan nggak begitu, enak aja. Wah kurang ajar itu orang, aku labrak itu orang. Apa yang terjadi ketika kita datang sama Tuhan? Wow. Rasa sakit hati mendorong untuk apa? Seseorang untuk membalas menyumpahi para pengutuk, para penfitnah itu. Agar mereka celaka, agar mereka pendek umur, jatuh melarat, tidak diampuni dosanya, dikutuk hidupnya. Ini saya ambil kata-kata ini dari Mazmur 1 ayat sampai ayat 20. Daud marah banget sama orang-orang itu. Daud nyumpahin di situ. Apakah Daud jadi pulih setelah menyumpahi itu? Daud enggak menjadi pulih, semakin luka. Luka itu semakin besar, luka itu akan semakin dalam. Tuhan menghendaki kita untuk datang kepadanya. Sama seperti Daud yang akhirnya dia menyerahkan perkaranya sama Tuhan. Tuhan, aku luka. Pengakuan ini loh. Buat orang percaya, ternyata gini. Sangat memalukan kalau dia berkata, aku luka loh. Tapi Daud tahu, Tuhan aku luka, aku ingin sembuh. Aku jadi sengsara dengan membiarkan luka itu tetap basah. Meskipun Daud merasa berhak melakukan pembalasan, namun ia menyerahkan haknya tersebut kepada apa? Ke tangan Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya mulai bahwa aku telah terluka dan membutuhkan pertolongan Tuhan untuk balut luka aku. Di dalam perjalanannya Daud ternyata gini, Daud banyak luka loh. Tapi dia akhirnya tampil menjadi orang yang Tuhan sangat berkenan sekali. Kalau mau dibilang luka, kalau mau dibilang marah, jadi sejak Nabi Samuel datang aja untuk mengurapi salah satu anak Isai, sebetulnya kalau mau luka, tapi itu Daud tulis juga kan di Mazmurnya.
Jadi ternyata kalau kita perhatikan, bukannya Samuel datang ke rumahnya Isai. Ada dalam sebuah tempat di mana selesai Nabi Samuel mempersembahkan korban, dia udah undang Isai. Isai, datanglah bersama anak-anakmu, karena salah satu anakmu akan diurapi untuk menjadi raja bagi Israel. Udah ngomong, salah satu anaknya bakal menjadi raja. Anak Isai itu ada 8, yang dibawa 7. Nah, selesai satu persatu anak itu berjalan di depan Samuel, di mana akan kita tahu peristiwa itu kan. Samuel awalnya menyangka, ini pasti dia nih. Ini potongan raja, bukan. Nah, ini bukan. Sampai akhirnya Samuel nanya, kan karena semua Tuhan bilang bukan kan. Udah tuh lewat 7 orang anak. Kan Samuel heran kan. Lah Tuhan bilang salah satu anak bakal jadi raja, tinggal diurapi aja. Sampai Samuel nanya, Isai, cuman segini anakmu, nggak ada lagi. Ini kalau Daud sampai denger ya pertanyaan Samuel ini kan, sakit nggak Bapak Ibu? Sakit. Sampai dia nanya, emang anakmu segini cuma 7? Enggak, 8. Ya bawa dong satu lagi. Ternyata anak yang ke-8 ini yang ternyata dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Tapi di mata Isai, kan ada orang-orang tua yang suka pilih-pilih. Ini anakku, yang itu ini menggambalakan kambing domba aja. Seorang anak bisa luka ketika diperlakukan seperti itu. Daud pernah juga dikejar-kejar hendak dibunuh oleh Saul, yang bukan cuma sekedar pemimpin Israel, bukan cuma sekedar raja, tapi dia juga mertua. Daud pernah dikhianati oleh orang yang terdekatnya. Kalau kita baca di Mazmur 55 ayat 13, Mazmur 55 ayat 13, Daud pernah, itu semua tahu dari mana? Dari Mazmur-Mazmur yang ditulis. Pernah kecewa, pernah luka. Oh berarti sebelumnya ya, ayat yang... Nah, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Lanjut. Tapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Pernah dikhianati. Dan orang yang mengkhianati ini di dalam Mazmur ini, kemungkinan besar adalah Ahitofel. Siapa Ahitofel? Penasehat Daud yang luar biasa. Jadi dia punya strateginya, nasihatnya, ini luar biasa. Dan dia dipakai banget sama Daud ketika Daud posisi sebagai raja. Jadi kisah Daud ini kita melihat ada banyak orang luka di situ. Nah yang membuat Daud menulis Mazmur ini, kenapa Ahitofel mengkhianati dia? Waktu Absalom mengkudeta Daud, Ahitofel memilih untuk tidak mau ikut Daud. Aku mau mengabdi sama Absalom, anak Daud yang mengkudeta Daud. Loh kenapa? Kita sering dengar ya kisah ini. Kenapa Ahitofel kok yang namanya benar-benar orang setianya Daud? Orang bijaknya Daud. Tapi ketika lihat ada anak membangkang dengan mengkudeta ayahnya, dia berpihak sama anaknya. Ahitofel luka. Anaknya Ahitofel adalah ayah daripada Batsheba. Kita pernah dengar itu ya? Batsheba adalah orang yang pernah ditiduri sama Daud. Dari sisi keluarganya Batsheba ada luka. Melihat cara Daud bertindak. Dari sisi Daud ada luka akibat perbuatannya dengan Batsheba. Cara Daud menyelesaikannya, menutupinya dengan mengundang Uria dan akhirnya membunuh Uria secara nggak langsung. Daud di situ akhirnya mengalami dampaknya di mana sejak peristiwa perzinahan itu, sampai mengandungnya Batsheba, sampai lahirnya anak Batsheba, sampai matinya anak Batsheba hasil perselingkuhan itu, Tuhan udah gak bicara lagi sama Daud. Buat Daud sangat menyesal. Sampai akhirnya Nabi Nathan datang. Tuhan lewat Nabi Nathan berkata, nah disitulah Tuhan mulai menyampaikan pesannya lagi. Ini akan berdampak kepada seluruh keturunannya Daud. Absalom membunuh saudaranya dan cara Daud memperlakukan Absalom itu sama dengan cara waktu dia luka dan dia kembali memperlakukan Absalom sehingga Absalom menjadi luka. Bayangkan ada begitu banyak luka-luka yang terjadi. Sehingga itulah sebabnya kenapa Absalom mengkudeta Daud. Dan yang membuat Daud kaget, Ahitofel ikut Absalom. Ya baca sendiri seterusnya, tetapi di sini kita melihat luka demi luka. Luka demi luka.
keputusan demi keputusan yang salah yang diambil akibat luka-luka yang belum pulih. Tapi akhirnya kita tahu ya, cara Daud akhirnya gini, gak ada yang bisa pulihkan dia kecuali dia yang akui datang sama Tuhan. Di beberapa mazmurnya Daud tulis, aku luka Tuhan, aku ingin kau pulihkan aku. Mungkin kita butuh saudara seiman kita mungkin butuh kakak rohani kita untuk bimbing kita. Kalau memang pulih, kalau memang mau pulih kita nggak boleh malu. Seringkali orang tutup itu, tapi kan dampaknya kan terlihat. Nah ini yang membuat, ayo Tuhan tahu. Ada tugas-tugas penting yang lebih besar lagi yang Tuhan mau percayakan. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama gini, akui bahwa kita terluka dan membutuhkan Tuhan untuk memulihkannya. Jangan merasa kita bisa menyelesaikannya sendiri. Oke, yang kedua, akui dan deklarasikan siapa diri kita seharusnya di dalam Tuhan. Jangan membiarkan orang lain merusak identitas kita. Perjalanan hidup kita, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa di mana ada orang-orang berusaha merusak identitas kita. Orang gak goblok kok dipanggil goblok kita. Mazmur 109 ayat 28. Oke, di sini di ayat 28 bilang, biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Kalau kita lihat di dalam langkah penyelesaian Daud akhirnya gini, dia lebih mempercayai apa kata Tuhan. Biarin orang yang mau fitnah ngomong apa, bukan urusan aku. Biar mereka kutuk aku, tapi yang pasti Tuhan gak pernah kutuk aku. Engkau memberkati aku. Wow, ini keren banget. Oleh sebab itu apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara untuk pulih? Percaya sama perkataan Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Pegang, hidupi itu. Sehingga orang lain mau ngomong apapun tentang kita. Kita lebih mempercayai apa kata Tuhan tentang kita. Mengapa seringkali begitu terasa ketika orang lain menyakiti kita? Pak, saya dikatain ini sama orang itu. Sakit. Kenapa sakit? Mengapa sangat menyakitkan ketika seorang yang kita cintai berkata hal buruk tentang diri kita. Atau berbicara tentang hal yang gak sepatutnya tentang identitas diri kita. Kenapa merasa sakit di situ? Seolah-olah di dalam kata-kata dari yang mereka lakukan, mereka merasa kayak layak banget ngomong gitu sama kita. Dan itu terasa sangat sakit banget. Nah kenapa kita sakit? Karena kita mengizinkan. Karena kita mengiyakan. Loh kok Pak, dari mana tahu kita mengiyakan? Dari mana kita tahu menyetujui? Dengan ikut luka, karena engkau menyetujui. Kita dipaksa mesti pakai baju orang lain dan kita pakai itu baju kita. Baju yang bukan kita punya. Enak gak? Pakai baju orang lain. Yang mungkin ukurannya beda sama kita. Kita dipaksa untuk pakai baju itu. Dan kita ikut pakai. Kita sedang menyetujui dan kita sedang mengenakan itu. Disuruh pakai sepatu punya orang lain. Yang ukurannya beda sama kita. Kegedean pun gak enak kan. Ceplak jalan. Kesempitan kita akan berjalan dengan rasa sakit. Tapi kita membiarkan diri kita untuk pakai itu semua. Jadi rasa sakit itu terjadi karena apa? Karena kita pakai sesuatu yang bukan kita. Makanya gak enak, makanya sakit, makanya aneh. Ya kita sudah menyetujui kita terluka oleh perkataan tersebut, artinya kita setuju dengan cara membiarkan perkataan itu masuk dan bertengger di hati kita. Makanya sakit. Nah kita telah begitu saja membiarkan segala tuduhan palsu itu dituduhkan kepada kita. Dan kita telah membiarkan orang lain mengenakan pakaian yang bukan milik kita ke tubuh kita tanpa penolakan sama sekali. Nah seharusnya gimana? Seharusnya jangan mau disuruh dipakaikan pakaian yang bukan punya kita. Istilahnya kan pakaian. Makanya di dalam penjelasan di warta kita bagaikan di dalam sebuah sidang pengadilan. Di mana ada jaksa, ada hakim, ada pengacara, dan ada terdakwa. Si penuduh yaitu jaksa. Dia akan menuntut, dia akan menuduh dengan segala tuduhan-tuduhannya untuk menjebloskan kita. Nah kalau dalam ruang sidang pengadilan, apakah sang terdakwa, iya
Iya betul, betul semua bos, saya siap dihukum 110 tahun, 50 tahun. Enggak kan? Pengadilan menyediakan kita. Anda mau bela perkaramu sendiri atau engkau mau menggunakan jasa pengacara. Maka ada yang namanya pengacara untuk bela kita. Secara hukum loh. Kita nggak bisa berkata enggak gitu. Tapi kita harus membuktikan secara hukum bahwa kita tidak seperti yang dia katakan. Kita tidak seperti yang dia tuduhkan. Nah sama di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada tuduhan-tuduhan. Dan si musuh bisa pakai kan siapa saja. Dia bisa pakai orang terdekat kita, dia pakai orang teman kita, suami, istri, anak, orang tua, dia bisa pakai siapa aja untuk melukai kita. Nah, ingat tentang sidang pengadilan. Apakah kita menyetujui seluruh tuduhan itu? Kita berhak untuk membela. Aku tidak seperti yang engkau tuduhkan. Aku sudah di dalam Kristus, aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku bukan itu. Jangan mau dikenakan pakaian yang bukan untuk kita. Gak enak, sempit atau kegedean. Gak nyaman. Tapi seringkali kita terima itu udahnya. Kita pakai. Ini sakit Pak, sakit. Nah, lu pakai pakaian bukan kamu punya. Gitu. Itulah awal mula kesakitan timbul. Karena kita mengiyakan. Makanya kalau kita saat ini di dalam Kristus, wow, Tuhan udah rubahkan kita. Kita tuh mulia, berharga dalam pandangan Tuhan. Enggak seperti yang dituduhkan orang terhadap kita. Ya, pilihannya gini, kalau orang melukai kita, mencoba menuduh kita hal-hal yang, pilihannya gini. Biasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama gini, apakah kita balik mengucapkan hal-hal yang salah lagi? Nah ini seringkali kan kalau sesuatu dituduhkan yang bukan kita, dituduhkan kepada kita. Nah seringkali kemungkinan yang pertama balik kita menuduhkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, atau kita membiarkan sehingga kita menjadi sedih dan terluka lagi kemudian menangisi diri sambil mengiyakan apa yang orang tersebut ucapkan. Dan kemudian berkata, memang aku mah bodoh, aku mah gak berguna. Kamu bodoh aja mau kawin sama aku yang bodoh ini. Nah, kita lagi mengiyakan. Kalau itu anak dilukai orang tua, iya. Aku mah kata orang tua aku juga, aku mah anak sial. Aku mah ketuker kata mama di rumah sakit. Sering nggak ada orang tua yang sering bilang, kamu mah ketuker di rumah sakit. Kemudian ia mengiyakan, iya memang aku mah ketuker. Tapi ada langkah ketiga. Mengapa kita tidak mengatakan apa yang Tuhan ucapkan tentang diri kita yang sesungguhnya? Itulah sebabnya luar biasa ketika kita di dalam Kristus. Kau boleh ngomong apa aja sama aku, tapi aku lebih mempercayai apa yang dikatakan Tuhan tentang aku. Ngomong. Seringkali kita mengiyakan dengan diam, mengiyakan dengan nangis, mengiyakan dengan menyendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, wah waktunya udah tinggal sedikit lagi ya. Saya pernah nyampaikan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dah, ini secara singkat saya sampaikan. 1 Petrus 5 ayat 8 kan bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sadar dan berjaga-jagalah. Ya kita udah ngerti, pernah dapat pesan ini kan, kita harus selalu sadar. Jangan ada di dalam under influence, jangan ada di dalam kendali apapun. Segala luka. Lawanmu si iblis. Nah lawan, kata lawan itu antidikos. Ya masih ingat? Antidikos itu adalah gini. Antidikos itu adalah, kata antidikos yang dipakai adalah bukan, memang bisa diartikan musuh dalam pengertian umum, tapi aslinya adalah antidikos, lawan di pengadilan. Nah kalau si iblis bertindak seperti lawan di pengadilan, dia menggunakan perkataan hukum untuk lawan kita dengan tuduhan-tuduhannya. Maka pembelaan kita pastikan harus berdasarkan hukum. Kita udah punya hukum Tuhan, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kalau mau bela perkara kita, bela secara hukum. Jangan cuma bilang, enggak, luka akhirnya. Tapi bela secara hukum.
Makanya peperangan Yesus lawan waktu dicobai iblis kan, mereka main hukum, perkataan hukum yang keluar. Kalau engkau anak Allah, jadikan, ubahkan batu ini menjadi roti. Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Oke, saya gak akan berlama-lama Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau kita luka. Tuhan pilih kita menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa, yang tangguh, yang diperlengkapi dengan senjata. Karena ada tugas-tugas mulia yang Tuhan percayakan di bumi ini. Nah, Tuhan gak mau kita menjadi walking wounded. Dari luar kayak oke, tapi penuh dengan luka kayak tentara yang digambarkan tadi. Enggak. Tuhan mau kita menjadi prajurit yang gagah perkasa. Ya mau katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.